Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John, dan di sini saya akan menceritakan eh, apa pengalaman saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Mungkin saya buat video ini buat yang pernah mengalami gangguan lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Buat teman-teman semua yang pernah merasakan atau yang sedang merasakan, maka saya akan berbagi pengalaman dengan Anda semuanya. Pertama, gejala yang saya rasakan itu di awal tahun 2021. Kalau tidak salah itu udah 4 tahun inilah ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis. Awal-awal mulai itu kayak orang, boleh dikatakan kayak mau mati gitulah. Les-lesan, badan nggak enak. Terus tadinya saya pikir ini kenapa gitu. Awal-awal kan nggak kenapa-napa ya, kok lama-lama kok jalan kayak ngambang gitu. Itu udah, sebelum itu saya juga udah sering merasakan nggak enak gitu. Kok tiba-tiba sering ngeleyeng tapi nggak pusing gitu, jalan kayak ngambang gitu. Pokoknya yang dirasa itu aneh lah. Nah, terus pas itu kebetulan saya itu kena yang kayak panik gitu kan. Kalau orang yang terkena GERD itu pasti pernah mengalami panik gitu, panik yang dinamakan panic attack itu. Jadi kayak ketakutan gitu, les-lesan badan, terus rasanya takut, kayak takut mau mati gitu. Terus pokoknya susah lah diungkapkan dengan kata-kata. Pastinya yang pernah merasakan juga udah tahu lah tuh. Bagi pemula-pemula gitu yang belum tahu gejalanya, makanya saya akan ceritakan gejalanya. Pertama kayak jalan ngambang, terus sering panik, apalagi kalau sore itu habis ngasar itu kayak les-lesan gitu. Apalagi kalau malam susah tidur. Terus lama kelamaan itu, karena kita belum tahu apa itu yang namanya kayak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, karena kita orang awam ya. Jadi kita pikirannya itu selalunya negatif, ini kenapa. Akhirnya saya ke dokter diperiksa, cek, ternyata nggak ada apa-apa, padahal banyak keluhan. Padahal ternyata dicek nggak ada penyakitnya, padahal banyak keluhannya ya gitu, badan lemes, terus jalan kayak ngambang, suka geliyengan tapi nggak pusing gitu. Nah, terus lama-lama udah ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu kok nggak sembuh-sembuh, padahal udah berobat sana kemari. Terus sampai opnam barang melan, sampai opnam segala gitu ya. Terus sininya sakit, ulu hati, terus tulang rusuk sini sakit, kadang tembus sampai dada. Terus ini badan terasanya ngilu, berat, kepala pusing, lengan kayak berkedut gitu, terus kaki lemes. Pokoknya
1001 sensasi lah rasanya gitu. Nah, bagi teman-temanku semuanya mungkin yang pernah merasakan seperti itu atau yang sedang merasakan seperti itu, eh, dimohon ya jangan panik lah. Itu semua hanya gangguan pikiran, itu semua hanya asam lambung, itu semua karena kita itu pola makannya suka berantakan. Kadang kalau kita lagi sehat makanya itu suka sompralan gitu, kalau bahasa Indonesianya Wak. Suka berantakan makanya lah. Apalagi yang suka-suka pedas, ngopi, jarang makan, itu pasti rentan sekali akan terkena asam lambung. Seperti saya dulu itu, pengalaman saya kayak gitu. Pagi nggak pernah sarapan, sarapannya apa itu kayak goreng-goreng gitu. Terus ngopi, jarang makan nasi, itu akhirnya saya terkena asam lambung. Nah, bagi yang masih merasakan kayak gitu, jangan panik pokoknya. Satu, yang kedua, sering olahraga itu kunci. Kalau masih banyak yang merasakan sensasi kayak cemas, dingin, gampang masuk angin, itu banyakin olahraga aja. Dan jangan lupa ke dokter. Kalau dokter bilang nggak ada penyakitnya ya berarti ya, kalau dokter mendiagnosa asam lambung itu ya udah berarti itu asam lambung, jangan pikiran yang enggak. Kan biasanya kalau orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik itu gejalanya itu berpindah-pindah, kayak yang tadi saya katakan itu, nyeri ulu hati, tulang rusuk kanan kiri sakit, terus sini pegal, kepala pusing, jalan lemes, tangan berkedut, terus dada kanan dan kiri suka nyeri, kayak seolah-olah kayak tadinya saya berpikirnya negatif karena saya nggak tahu ya, setelah periksa ke dokter tadinya saya ngira ini penyakit jantung apa gitu ya gitu. Terus akhirnya saya ke dokter, ternyata di dokter itu bukan nih, karena itu hanya efek dari asam lambung. Makanya buat teman-temanku semua jangan panik, banyakin olahraga, tidur yang berkualitas, banyakin istirahat, jam 8 jam 9 malam itu udah harus tidur, bangun pagi, terus sarapan itu harus nomor utama lah ya. Terus jangan sampai telat-telat makan, karena dulu waktu saya terkena seperti itu tuh telat makan sedikit aja tuh kaki gemetaran. Terus pokoknya banyak lah sensasinya kalau pagi-pagi telat makan, gemetaran, terus tambah kediangan, kepala pusing, pokoknya seluruh badan itu merasakan semuanya. Mungkin bagi yang pernah mengalaminya mungkin tahu lah, sama kayak yang pernah saya rasakan. Alhamdulillah saya udah 4 tahun ini sembuh, makanya saya ini sengaja bikinkan video buat teman-temanku yang masih merasakan semuanya, atau teman-temanku yang sudah sembuh. Alhamdulillah kita bisa berbagi pengalaman dan kita bisa mensupport teman-teman yang belum sembuh atau yang sedang dalam masa penyembuhan gitu. Pokoknya
tetap semangat selalu, tetap berpikiran positif selalu, banyakin olahraga. Olahraga itu tidak harus yang berat-berat. Kalau biasanya kan yang masih awal-awal karena itu jalan 10 meter aja kayaknya udah berasa ngos-ngosan, capek gitu. Ya pelan-pelan aja, pagi-pagi bangun tidur berjemur, sarapan dulu terus baru berjemur gitu. Pokoknya semangat selalu kawan. Semoga cepat sembuh, semoga cepat bangkit. Karena kalau penyakit asam lambung itu biasanya, apalagi penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu ini mengganggu sekali aktivitas. Dulu saya aja sampai 7 bulan nggak pernah kerja gitu. Kasihan anak istri, nggak dinafkain. Padahal keuangan udah habis buat berobat sana kemari. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah sembuh lagi. Buat teman-temanku, semangat selalu. Salam dari saya, John. Semangat. Semoga video saya menginspirasi kalian semua yang masih merasakan sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Oke, sekian dari saya. Mungkin lain kali saya akan bikinkan video yang lebih lengkap lagi, video-video yang mungkin akan menginspirasi teman-teman semua, atau video yang untuk memotivasi kalian semua, teman-temanku. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya, John.